Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ati Kurnia dengan NIM 2030106005 yang akan menjelaskan tentang penilaian domain literasi sains atau rubrik konteks dan kompetensi untuk mengukur literasi sains, tes karakteristik dan skala pelaporan. Di mana penilaian yang bermakna menyatakan penilaian yang sangat penting dalam pendidikan, khususnya untuk dua hal, yaitu mengukur pencapaian pembelajaran secara efektif dan memformulasikan pengembangan yang tepat dan berkesinambungan. Pertanyaan sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan penilaian yang bermakna itu? Yaitu penilaian yang bermakna yaitu harus yang berdampak pada pembelajaran dan tidak mungkin selesai dalam sekali kegiatan, melainkan harus bersiklus mulai perencanaan, pengumpulan data, melakukan evaluasi, dan membuat perubahan pada perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, proses pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama. Subjek dalam proses pembelajaran beserta penilaian memang siswa atau peserta didik, tetapi pengguna hasil tidak hanya peserta didik, melainkan juga orang tua, guru, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu poin penting dalam penilaian. Agar 3 karakteristik penilaian bermakna yang disampaikan oleh Johnson muncul dalam penilaian pembelajaran IPA, maka 4 poin dan 1 bentuk penilaian yang diformulasikan menjadi F4+1 di bawah ini menjadi penting untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu otentik atau kontekstual, di mana penilaian dalam pembelajaran IPA sekuat tenaga diupayakan bersifat otentik dan kontekstual. Otentik artinya sebagaimana keadaan yang sesungguhnya. Kontekstual artinya dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jika tidak mungkin real karena keterbatasan tertentu, dapat digunakan animasi atau pemodelan, tetapi penggambaran keadaan yang sesungguhnya sebagaimana adanya dalam kehidupan nyata. Baik penilaian kontekstual maupun penilaian kinerja dapat dirancang otentik dan kontekstual. Tentu saja dengan menyelesaikan penilaian kinerja atau performan memang lebih mudah dirancang otentik kontekstual. Tetapi bukan berarti tes tulis tidak dapat dirancang otentik kontekstual. Salah satu cara yang efektif untuk membuat suatu penilaian menjadi otentik dan kontekstual adalah dengan menggunakan fenomena kehidupan nyata sebagai konteks penugasan atau menjadi stimulus pertanyaan. Sebagaimana terlihat pada soal-soal PISA. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada HOTS, di mana telah diuraikan pada bab sebelumnya. HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi mencakup level berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. HOTS tidak berarti rumit dan menyulitkan. HOTS menekankan berpikir logis, kritis, evaluatif, kreatif, dan solutif. Tugas yang memberatkan peserta didik tetapi dominan menurut aspek teknis. Tidak merangsang menjadi kritis dan kreatif berarti bukan HOTS. Pertanyaan-pertanyaan PISA yang rumit untuk menjawabnya perlu waktu lama, hitungan matematisnya banyak dan susah, berdarah-darah tetapi tidak menuntut analisis, berarti bukan HOTS. Menyelesaikan soal PISA di atas jelas membutuhkan analisis, antara lain menemukan konsep kunci dalam bacaan, menginterpretasi data atau informasi, membaca grafik, dan mengkritisi pendapat, kemudian memberikan komentar
berbasis data atau informasi. Selanjutnya yaitu literasi sains. Sebagaimana uraian bab sebelumnya, literasi ilmiah atau literasi sains memiliki dua kata kunci, yaitu memahami sains, menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang sangat paham terhadap sains belum bisa disebut memiliki literasi sains jika belum mampu menerapkan konsep sains yang dihadapinya secara bijaksana dalam kehidupan nyata masyarakat. Orang yang memiliki literasi fisika akan care terhadap fenomena fisika, meskipun boleh jadi tidak hafal rumus-rumus fisika. Misalnya, tidak akan berkendaraan dengan kecepatan tinggi saat musim hujan, apalagi ketika melintas di tikungan karena gaya gesek antara roda dan jalan lebih kecil dari biasanya, sehingga rawan slip atau tergelincir. Mematuhi himbauan kru pesawat terbang untuk tidak menggunakan telepon seluler. Selanjutnya itu divergen. Sebagaimana umumnya dalam proses mengukur, semakin kecil skala suatu alat ukur atau berarti semakin banyak skala dalam ukuran yang sama, maka semakin akurat dan presisi hasil pengukurannya. Mengukur waktu dengan stopwatch lebih akurat dibandingkan menggunakan jam tangan, apalagi menggunakan hitungan mulut atau jari. Mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong lebih teliti dan presisi dibandingkan dengan mistar atau penggaris, apalagi menggunakan jengkal. Mengapa? Karena dalam rentang waktu atau ukuran panjang yang sama, stopwatch dan jangka sorong memiliki skala ukur yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Untuk itu diperlukan instrumen penilaian yang bersifat divergen atau memunculkan banyak tanggapan atau jawaban yang berbeda-beda dari peserta didik. Dan model penskoran politomus atau menggunakan banyak kriteria memang membutuhkan usaha keras dalam pengembangan instrumen dan pedoman penskorannya. Karena semakin banyak respon, semakin banyak kriteria atau perlu usaha keras untuk memberikan deskriptif yang jelas dan terukur pada setiap kriteria tersebut. Tetapi, yakinlah hasil penilaian akan semakin akurat dan bermakna. Instrumen penilaian yang bersifat divergen atau dan model penskoran politomus dapat diterapkan dalam tes tulis maupun penilaian kinerja di lapangan serta digunakan penskoran politomus model rating scale untuk penilaian kinerja. Seperti ditunjukkan di bawah ini, di mana aspek yang dinilai seperti perangkat alat, pengamatan, data yang diperoleh, dan kesimpulan. Di mana aspek yang dinilai seperti contohnya yaitu merangkai alat, di mana skornya yang satu yaitu rangkai alat tidak benar, skor yang kedua rangkai alat benar tetapi tidak rapi atau tidak memperhatikan keselamatan kerja, yang ketiga rangkaian alat benar, rapi, dan memperhatikan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu penilaian proyek, di mana menyatakan proyek merupakan salah satu bentuk penilaian kinerja atau performa yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui tugas yang bermakna dan menarik bagi peserta didik dengan mengintegrasikan tugas dan penilaian proyek ke dalam kelas. Guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis yang melibatkan peserta didik secara aktif, merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan memberi peserta didik tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Proyek mencakup 3 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Semua aktivitas dalam 3 hal tersebut dilakukan sendiri oleh peserta didik secara kelompok, dan perencanaan tertentu muncul sebagai ide atau gagasan. Setiap gagasan harus didiskusikan secara kritis hingga ditemukan gagasan yang paling optimal untuk dilaksanakan. Untuk menguji dan mewujudkan gagasan, peserta didik merancang tindakan dan menentukan alat dan
bahan yang sesuai. Saat pelaksanaan, peserta didik mendapatkan berbagai data dan informasi yang harus dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dan disajikan dalam bentuk laporan, baik tulis maupun lisan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.